Kurang lebih 2 bulan yang lalu kita tonjo, kita menanam tembakau. Yang awalnya benih tembakau ini sangat kecil dan kita pindah tanamkan di lahan, dan sekarang sudah saatnya kita bisa melihatnya tumbuh dewasa. Bagaikan apa ya? Ya bagaikan anak-anak yang sudah tumbuh dewasa gitu ya. Jadi daun tembakau ini berbeda dengan yang awalnya hanya selebar kancing baju, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi setelah bertambahnya waktu, ya kurang lebih 2 bulan, kita bisa melihatnya tembakau yang berdaun lebar. Itu kalau yang aman ya teman-teman. Kalau yang tidak aman ya kita sulam kembali ya. Akan tetapi itulah faktanya di lapangan teman-teman ya, karena setiap penanaman tembakau itu tidak selalu berhasil ya. Ya mungkin itu dikarenakan mungkin faktor tempat atau faktor benih dan yang lain-lain. Akan tetapi memang ya sudah menjadi pengalaman ya, setiap petani tembakau itu memang setiap menanam tembakau ya seperti itu. Kalau mungkin pada proses penanamannya mudah, tidak ada gangguan apa-apa, dan ternyata pada akhir setelah tembakau ini dipanen, kadang waktu jemurnya itu ada hujan, ya itulah resiko yang dihadapi petani tembakau kasturi yang ada di Jember ini teman-teman ya. Akan tetapi untuk kali ini saya tidak membahas tentang kegagalan kita dalam menanam tembakau ya teman-teman ya. Kita berbicara santai saja. Ini ada satu tembakau yang mestinya untuk petani tembakau dimanapun berada ya, mungkin pernah menemukan ya, untuk tanamannya itu ada yang mempunyai daun belang ya, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya tembakau tulak ya. Jadi untuk daun tembakau itu berwarna-warni ya, untuk daunnya itu mempunyai batik ya, seperti batiknya ular piton itu ya. Jadi terlihat sekali sangat mencolok ya dibandingkan dengan yang lain. Untuk itu ya teman-teman ya, kita akan melihatnya ini seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman pernah menemukan, mungkin teman-teman menanam tembakau di tempat teman-teman itu ada mungkin satu petak itu memang tidak banyak teman-teman, ada satu dua atau mungkin ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, nggak banyak. Biasanya ini muncul teman-teman, dan kita tidak tahu ini memang dari faktor apa, kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi meskipun untuk tembakau yang seperti ini kita kita pelihara bunganya ya, kita jadikan benih. Akan tetapi untuk benihnya nanti meskipun kita bedeng ya, kita semai itu tumbuhnya nggak belang-belang seperti ini. Jadi tidak tahu juga ya ini penyebabnya apa, atau memang faktor bawaan dari sananya atau faktor tempat mungkin. Kalau teman-teman mungkin mempunyai pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi inilah yang dinamakan tembakau tulak ya, kalau orang Jawa di sini menyebutnya ya tulak. Entah tulak apa itu, tulak balak atau tulak apa ya. Jadi ya memang dikatakan seperti itu ya teman-teman, untuk tembakau yang berwarna seperti ini kita tidak tahu ya apa sebenarnya untuk tembakau ini, apa memang di akarnya itu memang ada gangguan atau gimana. Akan tetapi untuk pertumbuhannya sama teman-teman ya. Ini untuk tembakau ini terbilang normal ya. Jadi untuk daun tidak keriting, kemudian ya untuk pertumbuhannya juga cepat, jadi sama dengan yang lain. Dan memang untuk jenis tembakau ini bisa dikatakan ya ini sebagai istilahnya tembakau indah ya teman-teman ya, jika kita pandang ya, karena memang mempunyai warna yang berbeda sekali dengan sekitarnya ya, dengan teman-temannya itu. Dan kalau kita menemukan tembakau seperti ini, katanya ya untuk lahan yang ditempati untuk tembakau yang tulak seperti ini ya,
bisa aman ya, itu mitosnya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang tembakau ini sering muncul di lahan yang kita tanami tembakau. Jadi apabila kita sudah mempunyai tanaman tembakau yang sudah sebesar ini teman-teman ya, kita menjenguknya itu sore hari teman-teman ya, atau pagi hari itu. Jadi kelihatan indahnya ya daun tembakau itu kalau pagi hari itu waktu terkena embun itu memang terlihat, apalagi dibarengi dengan matahari terbit itu pagi hari itu kelihatan indah sekali teman-teman. Dan untuk hawanya juga lebih nyaman di pagi hari ya, karena memang masih dingin. Akan tetapi jika kita tidak bisa datang pagi hari, yang bagus juga untuk tembakau ini sore sekalian ya teman-teman ya. Jadi sore hari itu kita melihat tanaman tembakau ini saat angin datang tuh. Kalau sore kan memang ada angin ya teman-teman ya, tidak sama dengan pagi hari. Kalau pagi hari itu jika kita ingin melihat daun tembakau ini tenang tanpa goyang ya. Kalau sore hari sudah bisa dipastikan angin itu sudah muncul teman-teman ya, karena angin itu ya dimulai mungkin sekitar jam 9 sampai sore. Bahkan kalau sore hari itu akan lebih kencang sekali ya, apalagi untuk lahan yang berada di dekat pegunungan teman-teman ya. Jadi untuk anginnya itu sangat kencang sekali. Jadi kita sambil relaksasi lah, kita menyaksikan tanaman tembakau ini tumbuh besar. Akan tetapi untuk teman-teman yang tembakonya ngeleles ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ini karena punya saya juga ngeleles. Ini punya teman, jadi untuk tembakonya saya juga ngenes ya teman-teman ya, karena mestinya untuk saat ini tembakau saya itu sudah ya besarnya sudah sekian ya. Jadi kalau kita menemukan tembakau yang babuk ya, kita ya harus bersabar teman-teman ya. Ya memang seperti itu resiko menanam tembakau. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.